super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Perkenalkan, nama saya Angelika Manalu dengan NIM 223020702127, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Manajemen Publik yang diampu oleh Ibu Iin Aprilina Esos MAP. Manajemen publik berkaitan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan program yang dilakukan pemerintah atau lembaga-lembaga sektor publik, dengan melibatkan sumber daya anggaran dan tenaga kerja dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen publik ini mencakup berbagai konsep, teori, dan praktik yang digunakan para pemimpin sektor publik untuk memastikan efisien, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan manajemen publik ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan sumber dana, manajemen publik ini dari pajak, anggaran pemerintah, dan dana publik. Manajemen publik memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada masyarakat dan pemegang saham. Kontrol manajemen publik patuh pada regulasi dan hukum yang tepat dalam pengambilan keputusan melalui demokrasi dan transparansi. Berdasarkan tujuan kinerja, manajemen publik ini diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Manajemen publik memiliki seperangkat pedoman atau landasan yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi sektor publik dalam mengelola sumber daya dan layanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga muncullah yang namanya New Public Management atau disingkat dengan NPM, di mana fokusnya menekankan pada efisiensi, produktivitas, dan manajemen berbasis bisnis dalam sektor publik. Selanjutnya ada New Public Service atau disingkat dengan NPS, fokusnya pada pelayanan masyarakat yang baik dan akuntabilitas dalam sektor publik. NPS ini menekankan pentingnya nilai-nilai publik, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga adanya inovasi baru dalam manajemen publik yang merupakan modernisasi dalam peningkatan efisiensi pemerintah dengan adanya e-government dan e-governance. E-government berfokus pada penyediaan pelayanan pemerintah kepada elektronik masyarakat, sedangkan e-governance melibatkan teknologi untuk meningkatkan tata kelola, partisipasi, dan transparansi dalam aspek pemerintah. Nah, salah satu kasus viral manajemen publik adalah tutupnya TikTok Shop Indonesia. TikTok Indonesia resmi menghentikan transaksi e-commerce mulai 4 Oktober hari ini. Pemerintah menegaskan aktivitas sosial media dan e-commerce tidak boleh digabungkan. Social Commerce TikTok Shop resmi ditutup pada 4 Oktober 2023 jam 5 sore. Tutupnya TikTok Shop ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hal ini disebabkan keresahan masyarakat UMKM di pasar tradisional yang sepi pembeli, dan tentunya ini dapat menutup usaha dan toko-toko di pasar. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari terjangan dunia digital. Tren belanja daring di Indonesia sangat digemari masyarakat. Kondisi ini didorong dari dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli secara tatap muka. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan ruang untuk UMKM memperbaharui dan meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan cara promosi sekaligus memanfaatkan teknologi yang ada. Dalam kebijakan ini adanya pro kontra. Di satu sisi, pemerintah menata perdagangan melalui sistem elektronik dengan memisahkan antara sosial media dan social commerce, yaitu TikTok dan TikTok Shop,
namun mengecewakan penjual yang memanfaatkan platform TikTok Shop sebagai tempat menjajakan produk karena pemerintah melindungi UMKM lokal, namun bagaimana nasib para pelaku UMKM yang sebelumnya itu bergantung pada TikTok Shop. Polemik ini belum selesai, karena kebijakan ini belum tentu efektif dan mampu mengembalikan kejayaan pasar dan toko-toko konvensional di pusat perbelanjaan. Karena kita mengetahui bahwa kebiasaan masyarakat sudah cenderung dengan penggunaan internet, mudahnya konektivitas, dan praktis kegiatan online shop. Yang dimana harga di online shop itu murah dan terjangkau, serta dapat menghemat waktu dari para konsumen. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus mengevaluasi kebijakan yang sudah dibuat ini, supaya menguntungkan satu pihak, yaitu UMKM lokal, namun juga mempunyai alternatif kepada UMKM yang menggunakan platform TikTok Shop. Adanya evaluasi terhadap kapasitas dan kualitas di seluruh sektor UMKM supaya produk-produk lokal bisa bersaing di pasar digital. You don't even know